Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pertanian bagian kelima. Kita langsung saja ya. Nomor 1. Perhatikan beberapa karakteristik di bawah ini. Pertama, jika berada di sekitar pantai, dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, umumnya ditandai dengan air yang bergerak sangat lambat. Yang ketiga, terdapat di pedalaman daratan maupun di sekitar pantai. Yang keempat, di tepian pantai ditumbuhi oleh bakau, dan yang berada di pedalaman ditumbuhi oleh palem. Berdasarkan ciri-ciri di atas termasuk titik-titik. A. Tanah rawa. B. Tanah liat. C. Lahan gambut. D. Tanah litosol. Atau E. Tanah vulkanis. Pembahasannya, beberapa ciri-ciri dari rawa yaitu: pertama, jika berada di sekitar pantai dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang kedua, umumnya ditandai dengan air yang bergerak sangat lambat. Yang ketiga, terdapat di pedalaman daratan maupun di sekitar pantai. Dan yang keempat, di tepian pantai ditumbuhi oleh bakau dan yang berada di pedalaman ditumbuhi oleh palem. Jadi jawabannya adalah A. Tanah rawa. Nomor 2. Rawa air tawar memiliki sifat asam karena titik-titik. A. Lingkungan anaerobik pada kedalaman rawa. B. Limpasan pertanian melalui pupuk yang masuk ke rawa. C. Air yang tercemar limbah yang masuk ke rawa. D. Banyak bahan kimia yang diserap oleh tanaman rawa. Atau E. Banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk. Pembahasannya, rawa air tawar yang biasanya terbentuk di sekitar sungai dan danau, perairan di rawa ini tidak mengalami pergerakan. Air rawa jenis ini memiliki sifat asam karena banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk. Jadi jawabannya adalah E. Banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk. Kita lanjut, nomor 3. Ketika tanaman Indigofera gugur, bagian bunga atau daunnya akan jatuh ke tanah dan dapat bersimbiosis dengan titik-titik. A. Jamur lichenes. B. Jamur mycorrhiza. C. Kapang. D. Bakteri Rhizobium sp. Atau E. Bakteri Escherichia coli. Pembahasannya, tanaman Indigofera yang berjenis semak dapat digunakan sebagai penutup tanah. Spesies yang dimanfaatkan sebagai penutup tanah antara lain Indigofera trita dan Indigofera hirsuta. Ketika tanaman Indigofera gugur, bagian bunga atau daunnya akan jatuh ke tanah dan dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Hasil dari simbiosis ini ialah fiksasi nitrogen dari udara dalam jumlah banyak. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Bakteri Rhizobium sp. Nomor 4. Salah satu proses penyerapan unsur hara lewat tanah melalui mekanisme difusi. Dalam hal ini, unsur hara bergerak masuk ke dalam akar tanaman karena titik-titik. A. Bentuk ion dan molekul yang diserap oleh tanaman. B. Diserap oleh tanaman melalui udara dan air. C. Air secara kontinu diserap oleh akar tanaman. D. Tekanan dalam tanah lebih tinggi dari tekanan tanaman. Atau E. Konsentrasi dalam tanaman lebih tinggi dari konsentrasi tanah. Pembahasannya, salah satu proses penyerapan unsur hara lewat tanah melalui mekanisme difusi, yaitu sebuah pergerakan partikel yang bukan disebabkan oleh pergerakan air, namun akibat adanya perbedaan konsentrasi dalam akar dan di luar akar tanaman.
di mana zat akan bergerak dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang konsentrasinya rendah. Dalam hal ini, unsur hara bergerak masuk ke dalam akar tanaman karena konsentrasi dalam tanaman lebih tinggi dari konsentrasi tanah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Konsentrasi dalam tanaman lebih tinggi dari konsentrasi tanah. Nomor 5. Salah satu persyaratan aplikasi teknologi vertikultur dalam budidaya sayuran di pekarangan yang sempit adalah titik-titik. A. Media tanam harus lemah. B. Pengaturan suhu yang tepat. C. Harus memiliki nilai estetika. D. Harus menyesuaikan dengan iklim. Atau E. pH tanah harus disesuaikan. Pembahasannya, persyaratan aplikasi teknologi vertikultur dalam budidaya sayuran di pekarangan yang sempit adalah harus memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga selain menghasilkan sayuran yang sehat dan bergizi untuk dikonsumsi, juga dapat memperindah halaman rumah. Selain itu, persyaratan lainnya ialah bahan harus kuat dan mudah untuk dipindahkan. Jadi jawabannya adalah C. Harus memiliki nilai estetika. Kita lanjut, nomor 6. Beberapa bahan kimia pupuk menyumbang kepada perubahan iklim karena titik-titik. A. Mengandung nitrooksida. B. Menguapnya bahan kimia ke udara. C. Dapat mengubah polutan untuk berevaporasi. D. Semakin banyak panas yang terperangkap. Atau E. Melepaskan sejumlah besar karbon. Pembahasannya, jika tanah sehat secara alami, maka kita tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli pupuk. Pupuk yang berbahan kimia akan mengakibatkan pencemaran pada tanah dan air. Beberapa bahan kimia pupuk menyumbang kepada perubahan iklim karena mengandung nitrooksida yang menghasilkan gas rumah kaca. Tingginya tingkat penerapan pupuk kimia memiliki efek pada penyimpanan panas di lahan pertanian. Jadi jawabannya adalah A. Mengandung nitrooksida. Nomor 7. Insektisida organik alami yang berasal dari kepala bunga tropis krisan adalah titik-titik. A. Permetrin. B. Silika. C. Pyrethrum. D. Asam borat. Atau E. Lindan. Yang mana satu pilihannya? Pembahasannya, insektisida organik alami yang berasal dari kepala bunga tropis krisan adalah Pyrethrum. Senyawa ini memiliki kemampuan penghambatan serangga yang baik pada konsentrasi rendah. Namun berkaitan dengan proses ekstraksinya, senyawa ini sangat mahal. Jadi jawabannya adalah C. Pyrethrum. Nomor 8. Yang bukan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi pada sistem budidaya sayuran organik adalah titik-titik. A. Benih tidak boleh berasal dari produk hasil rekayasa genetika. B. Menjaga keseimbangan ekosistem. C. Membuang bagian tanaman yang sakit. D. Pengendalian hama tidak boleh menggunakan pestisida. Atau E. Penanganan pasca panen sesuai dengan persyaratan pasca panen pertanian organik. Pembahasannya, sistem budidaya sayuran organik mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, benih tidak boleh berasal dari produk hasil rekayasa genetika. Sebaiknya benih berasal dari kebun pertanian organik. Yang kedua, pengendalian hama, penyakit, dan gulma tidak boleh menggunakan pestisida kimia sintetis, tetapi dilakukan dengan cara mekanik seperti membuang bagian tanaman yang sakit, menggunakan pestisida nabati bila diperlukan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, penanganan pasca panen sesuai dengan persyaratan pasca panen pertanian organik. Jadi jawaban yang tepat adalah
D. Pengendalian hama tidak boleh menggunakan pestisida. Bukan tidak boleh, tapi yang tidak boleh itu menggunakan pestisida kimia sintetis. Kalau dia pestisida nabati boleh apabila diperlukan. Kita lanjut ya. Nomor 9. Teknik kultur jaringan seringkali disebut kultur in vitro karena titik-titik. A. Jaringannya dapat kembali menjadi meristematik kembali. B. Jaringannya dapat berkembang menjadi jaringan adventif. C. Tanaman dibiakkan di dalam botol kultur. D. Perbanyakan tumbuhan secara generatif dengan medium dan kondisi tertentu. Atau E. Jaringannya dibiakkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Pembahasannya, teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif, berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional. Teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut kultur in vitro. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Jaringannya dibiakkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Nomor 10, nomor terakhir, terong Solanum melongena L dalam klasifikasi tanaman termasuk dalam famili titik-titik. A. Spermatophyta. B. Solanaceae. C. Solanum. D. Magnoliopsida. Atau E. Trachebionta. Pertanyaan nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Gampang kok ini. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan mengenai pertanian pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.